Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae. Langsung kita awali dengan pengertiannya. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, kemudian yang kedua merunduk, yang ketiga dengan stek, keempat menempel atau okulasi, yang kelima dengan cara menyambung atau mengenten. Untuk nomor 5 dan nomor 4 yaitu okulasi dengan menyambung termasuk cara pemuliaan atau perbaikan tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang kualitasnya lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Mari kita bahas satu persatu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama dengan cara mencangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan yang diusahakan bisa tumbuh akar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lainnya. Cangkok ini dapat dilakukan dengan cara mengelupas kulit batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Kemudian kita tunggu sampai batang tersebut tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai batang tersebut dapat kita potong dan kita tanam di dalam tanah sehingga menjadi individu baru. Tanaman yang dihasilkan dari cara mencangkok ini mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya dan cepat berbuah. Untuk perakaran tanaman hasil cangkokan ini kurang kuat karena akarnya adalah jenis akar serabut. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti tanaman dikotil maupun tanaman berbiji terbuka. Yang sering kita cangkok adalah jenis tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, jeruk, kelengkeng. Untuk jenis berbiji terbuka seperti melinjo. Kita lihat gambar tahap-tahap cara mencangkok. Yang pertama yaitu kita pilih batang tanaman yang akan dicangkok. Jangan sampai terlalu tua maupun terlalu muda. Usahakan cabang yang akan kita cangkok adalah cabang yang sudah dewasa. Artinya apa? Cabang tersebut sudah pernah berbuah sehingga kalau dicangkok hasil cangkokannya cepat menjadi tanaman yang cepat berbuah. Kemudian cabang yang sudah kita pilih itu kita buang kulit pohonnya ya, sampai bagian yang berlendir juga kita buang semua. Setelah dibersihkan dari kulitnya, kita bubui batang tersebut dengan tanah. Kemudian kita balut dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat pada bagian ujung-ujungnya. Kemudian kita tunggu beberapa waktu ya, bisa 1 atau 2 bulan sampai bagian yang sudah dikuliti dan sudah dibubui tanah ini akan tumbuh akar ya. Biasanya kalau sudah tumbuh akar itu pada batang atasnya ya, itu tumbuh tunas-tunas. Itu menunjukkan sudah terjadi pertumbuhan, maka cangkokan tadi sudah siap untuk dipisahkan dari induknya dan kita tanam pada tanah lainnya, maka jadilah individu baru ya, hasil cangkokan yang sifatnya akan sama dengan pohon induknya.
Kita lanjut cara yang kedua, yaitu dengan cara merunduk atau layering. Adalah proses pembiakan aseksual buatan yang dilakukan pada tumbuhan yang bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru, dan tanaman tadi bisa kita pisahkan dari induknya. Syarat merunduk antara lain mempunyai percabangan yang panjang, kemudian cabangnya lentur dan cabangnya dekat dengan tanah. Kita lihat gambarnya, ini ada pohon induknya, kita pilih batang paling bawah yang paling dekat dengan tanah, kemudian kita rundukkan, kita bengkokkan ya. Biasanya kita bantu untuk merundukkan dengan tonggak kayu, kemudian bagian batang yang dirundukkan kita bubui dengan tanah. Kemudian kita tunggu beberapa waktu sampai muncul perakaran di batang tersebut, dan bagian batang atas itu sudah tumbuh tunas-tunas baru. Itu menunjukkan sudah ada proses pertumbuhan. Ya, setelah pertumbuhannya sudah nyata, kemudian batang yang kita rundukkan bisa kita pisahkan dari batang induk, ya, ditanam pada tanah lain, maka jadilah individu baru. Cara ini yang disebut dengan cara merunduk. Sifat hasil rundukan mempunyai sifat yang sama dengan pohon induknya. Kita lanjut yang ketiga dengan cara stek, yaitu cara reproduksi vegetatif buatan dengan cara memotong atau memisahkan bagian dari tubuh induknya, ya. Kemudian ditanam di dalam tanah sehingga menghasilkan individu baru. Bagian tanaman yang biasa digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek ini yang paling banyak adalah stek batang, ya. Kemudian ada juga stek akar atau kita pisahkan anakannya, ya. Berdasarkan bagian batang yang di stek, maka stek dibedakan menjadi 3, yaitu ada stek batang jikalau yang dipotong adalah bagian batangnya. Contohnya misalnya pada batang singkong yang kita perbanyakannya dengan cara stek batang. Batang singkong kita potong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita tanam, ya. Nanti ya ke bawah akan tumbuh akar dan ke atas akan tumbuh tunas baru, maka jadilah individu baru. Pada tanaman lainnya misalnya tanaman bunga seperti mawar, tanaman bunga soka dan lain sebagainya, itu juga bisa dengan cara stek batang. Kemudian yang kedua, stek daun. Jika bagian yang dipotong adalah daunnya. Contohnya pada cocor bebek, begonia, kita bisa mengembangbiakannya dengan potongan daunnya. Kita tanam, tunggu beberapa saat sampai tumbuh tunas dan akar, jadilah tanaman baru. Kemudian yang ketiga, stek akar, ya, contohnya pada cemara, ya, bagian akar yang bertunas kita pisahkan dari induknya, maka jadilah individu baru dari potongan akar tersebut, disebut dengan stek akar. Selain cemara ada sukun, karsen, kesemek, ini bisa dilakukan perkembangbiakan dengan stek akar. Kita lanjut yang keempat, yaitu menempel atau okulasi, ya. Menempel atau okulasi adalah salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara aseksual buatan yang dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Tujuan okulasi yaitu menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga menghasilkan varietas atau jenis tanaman yang kualitasnya lebih baik lagi. Prinsip dasar dari okulasi adalah proses penempelan atau penggabungan antara batang atas atau mata tunas dengan batang yang bawahnya.
Contohnya misalnya pada pohon buah-buahan seperti durian, jambu, jeruk, mangga. Kemudian kalau pada bunga misalnya kamboja Jepang itu bisa dilakukan dengan cara okulasi atau dengan cara menempelkan mata tunasnya. Jadi batang pokoknya satu, kemudian mata tunasnya bisa banyak. Ya. Misalnya pada jambu, ya, satu batang pokok ini kita tempelkan bisa lebih dari satu mata tunas dari variasi yang berbeda. Misalnya satu mata tunas yang pertama jambu air yang warnanya merah, mata tunas yang kedua dari jambu air yang warnanya putih. Itu bisa kita gabung-gabungkan menjadi satu individu baru yang kualitasnya lebih baik. Pada durian juga, ya, bisa dengan cara menempel atau okulasi. Untuk batang bawah biasanya atau batang pokoknya kita ambil yang kualitas perakarannya bagus, ya. Untuk batang mata tunasnya kita ambil yang buahnya banyak, manis, lebat. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara menyambung atau mengenten, yaitu juga merupakan salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara aseksual buatan untuk mendapatkan kualitas tanaman yang lebih baik. Menyambung ini hampir sama dengan okulasi, hanya menyambung ini yang disambung adalah antara batang bawah dengan batang atas tanaman yang sejenis atau masih dekat kekerabatannya. Kalau okulasi dengan mata tunasnya, kalau menyambung dengan batangnya. Tujuannya sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang disambung, ya, sehingga menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman tersebut. Ya. Contohnya misalnya pohon karet dengan ubi kayu. Ya. Kita ambil batang bawah ubi kayu sehingga nanti umbinya rasanya enak, umbi kayunya, kemudian batang atasnya dengan pohon karet. Karena pohon karet itu daunnya lebat, maka umbinya menjadi lebih besar, tapi rasanya enak seperti ubi kayu. Ya. Kemudian misalnya bunga kamboja. Ya, kita sambung-sambungkan beberapa jenis kamboja menjadi satu tanaman baru yang varietasnya lebih baik. Satu tanaman itu bunganya ada yang merah, ada yang putih, ada yang jambon. Itu bisa kita lakukan dengan cara menyambung atau mengenten, sehingga hasil tanaman barunya itu kualitasnya lebih bagus. Ya, gambarnya ini caranya. Kita ambil batang bawah, kemudian kita belah, kemudian batang atasnya kita sisipkan pada batang bawah, kemudian kita ikat dengan plastik atau dengan karet, dan kita tunggu sampai kedua batang tersebut itu menyambung antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu saja penjelasan dari Ibu tentang cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.